Hai Infinite Friends, senang banget hari ini kita ketemu lagi dalam episode ke-8. Gimana sih kameranya? Ke-8 Governance with IM, dan senang banget hari ini nggak kerasa ya, kayaknya udah, kalau ibaratnya setiap minggu saya ada satu episode, berarti ini udah kayak bulan kedua gitu. Wow, senang banget atas ketidakmalasan saya sendiri. Karena sejujur-jujurnya kadang tuh ngerasa kalau kita punya kepengenan ya, kadang-kadang tuh takut nggak bisa sustain gitu, nggak bisa berlangsung lama karena kadang-kadang udahlah, atau kayak ngerasa aku nggak punya waktu atau sebagainya. Tapi uh, buat governance seperti ini sih saya emang pengen banget bisa konsisten, rutin, share ke teman-teman semuanya, ke sobat Infinite Friends, untuk bisa lebih lanjut memahami tentang governance. Oke, so this is still weekend, dan seperti di episode sebelumnya saya bercanda bahwa weekend is not supposed to be a time where you think, tapi karena saya pengen banget bikin konten buat teman-teman semuanya, so here I am. Udah kebanyakan intro. Oke, lanjut aja. Kita akan bahas tentang 7 enablers yang ada di dalam COVID-5. So, di minggu sebelumnya kita udah bahas gitu ya tentang evaluate, direct, and monitor. Itu adalah satu domain yang membahas tentang governance di COVID-5. Dan sekarang kita akan bahas gitu ya bagaimana COVID ini melihat adanya 7 enabler atau 7 hal yang mendorong, 7 hal yang mewujudkan, membantu mewujudkan tata kelola IT yang baik gitu. Nah, di sini ada 7. Saya akan coba bahas satu-satu. Jadi sebenarnya konsep seven enablers-nya COVID ini adalah salah satu yang populer gitu ya. Di antara sekian banyak hal yang ada di COVID, seven enablers adalah salah satu hal yang menarik gitu ya. Buat saya waktu itu cukup memberi saya gambaran bahwa oh, ngelihat IT itu nggak sekedar IT gitu. IT itu ada macam-macam di dalamnya, ada hal-hal yang mungkin bisa membantu dan menghambat, tergantung kita bisa nggak sih mewujudkan hal-hal itu gitu ya untuk bisa uh, gimana pengaruhnya ke IT gitu. Misalnya kayak kalau kita ngomongin budaya gitu ya, budaya itu bisa membantu, bisa menghambat gitu atas proses governance IT, tergantung gimana budayanya gitu. Nah, inilah kenapa 7 hal ini penting banget untuk dilihat oleh seorang auditor gitu ya, untuk bisa apa ya, ngasih support, ngasih rekomendasi yang tepat gitu. Apa sih yang perlu dibenerin dari organisasi ketika dia pengen mencapai governance IT-nya. Oke, aduh kebanyakan intro lagi. Padahal tuh saya selalu pengen bikin governance IT tuh di bawah 10 menit gitu. Tapi ini kepanjangan intro sih teman-teman. I'm so sorry, you can just skip. Oke, jadi 7 enablers ini intinya, definisinya gitu adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh organisasi, yang perlu diperhatikan oleh organisasi untuk mencapai kesuksesan dalam menyampaikan tujuan-tujuan governance dari IT itu sendiri. Itu definisinya gitu ya. Nah, kalau versi bahasa Inggrisnya nih, tumben kan saya bikin script. Jadi di dalam publikasinya disebutkan tujuannya adalah in order to be successful in delivering on the governance goals of Enterprise Information Management. Nah, itu definisi dari enablers itu sendiri. Nah, oke, lanjut aja kita bahas yang pertama, yaitu principles, policies, and framework, atau prinsip-prinsip, peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dan kerangka kerja. Intinya adalah di sini, enabler yang satu ini adalah adanya panduan yang praktikal bagaimana kita mencapai tujuan yang desired behavior. Saya tuh nggak dapat tuh definisi desired behavior, tindakan yang diinginkan di dalam organisasi. Jadi ini ya, intinya adalah kita ngasih guidance, kita ngasih petunjuk, kita ngasih panduan gimana orang-orang atau proses-proses atau segala macam yang ada di dalam organisasi itu bisa punya behavior, punya tindakan yang sesuai diharapkan gitu ya, yang bisa akhirnya mewujudkan governance dari IT itu sendiri. Yang kedua adalah proses. Nah, ini kayak ya intinya dari IT biasanya orang lihatnya prosesnya doang gitu ya. Tapi sebenarnya proses ini
adalah satu dari 7 gitu yang harus diperhatikan. Proses sendiri didefinisikan sebagai koleksi dari hal-hal yang dilakukan yang dipengaruhi oleh kebijakan dan prosedur dari organisasi gitu. Jadi gini, organisasi itu pengen apa, dia punya kebijakan. Nah, tindakannya, eksekusinya, hari-hari gitu ya, day to day activity yang dilakukan oleh organisasi terkait dengan IT-nya, nah itu adalah prosesnya gitu. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Jadi intinya adalah struktur itu gimana IT itu punya struktur yang memadai untuk bisa mewujudkan tata kelolanya. Ibaratnya gini, oh kalau organisasi kita tuh segede ini, ya IT-nya jangan terus terlalu kecil gitu. Atau organisasi kita cuma segini skalanya, IT-nya ya jangan gede-gede banget gitu. Nah, struktur organisasi terus kayak penjenjangannya juga, pengambilan keputusan itu diperhatikan banget. Nah, itu jadi bagaimana organisasi itu punya struktur yang memadai untuk IT-nya dan juga punya komponen-komponen yang support kayak semacam di board ada misalnya ada IT committee gitu ya. Nah, itu adalah contoh di mana struktur itu bisa support perwujudan dari governance. Selanjutnya yang keempat adalah yang udah saya sebut dari awal yaitu culture, ethics, and behavior. Jadi di sini adalah intinya gimana individu punya collective behaviors atau tindakan-tindakan kolektif yang mendukung dari tujuan dari governance itu sendiri. Nah, jadi intinya kalau kita punya budaya, ini budaya itu hal yang abstrak gitu ya. Etika juga ada banyak dilema gitu ya. Tindakan juga kayak apa ya, susah untuk nilai benar-benar nilai gitu ya. Ini bagus nggak sih, ini bener nggak sih gitu. Itu ada banyak banget dilema gitu ya ketika kita ngomongin culture, ethics, and behavior. Nah, tapi sebenarnya ini tuh adalah hal yang kritikal untuk bisa mencapai tata kelola TI. Jadi jangan salah gitu, meskipun kayaknya kecil, kayaknya abstrak, kayaknya intangible, tapi sebenarnya ethics, behavior, and culture ini ngaruh banget ke pencapaian dari tujuan organisasi, khususnya terkait IT. Gitu. Selanjutnya adalah information. Jadi ini gimana organisasi itu punya informasi yang cukup, yang apa ya, bisa tersedia tepat waktu, informasinya baik yang terstruktur, nggak terstruktur, formal maupun nggak formal. Intinya adalah organisasi punya informasi gitu. Dan informasi itu digunakan untuk bisa mewujudkan IT governance itu. Nah, terakhir, bukan ada ada 7 kok, 6 udah terakhir. Yang selanjutnya adalah service, infrastructure, and application. Layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Jadi intinya adalah gimana gitu ya, kita punya layanan, kita punya infrastruktur, kita punya aplikasi yang mewujudkan, ngebantu mewujudkan governance itu sendiri. Jadi kalau kita misalnya tadi kan udah disebutin informasi itu salah satu yang jadi enablers gitu ya. Nah, informasi ini gimana sih bisa disampaikan ya tadi lewat layanan mungkin, lewat infrastruktur atau lewat aplikasi gitu. Jadi intinya di sini kita tuh kayak apa ya, faktor tangible-nya gitu ya, faktor tangible yang digunakan untuk bisa mewujudkan tata kelola TI. Dan yang terakhir ini yang kayak penting juga dan nggak boleh dilupain adalah people skills and competencies. Jadi gimana orang-orang itu kita punya orang yang tepat, areanya tepat, pengambilan keputusannya didukung oleh skills apa? Kemampuan kemampuan dan kompetensi yang memadai. Jadi intinya adalah gimana organisasi itu nggak akan bisa mewujudkan governance-nya kalau dia sendiri tuh nggak punya orang-orang yang tepat dan juga dilengkapi dengan skill dan kompetensi yang memadai. Nah, itu teman-teman. Jadi 7 enablers yang ada di COVID yang dinyatakan sebagai hal yang harus kamu consider, organisasi consider supaya bisa mencapai tujuan dari governance itu sendiri. Jadi kayak governance itu nggak cuma sekedar proses, tapi juga dilihat gimana struktur organisasinya, gimana kebijakannya, gimana kulturnya, gimana aplikasinya, gimana orang-orangnya. So that's complete gitu ya, ada 7 hal dan rasanya ini nggak cuman eksklusif untuk IT, tapi saya pikir untuk semua semua apa ya, the whole corporate governance keseluruhan organisasi itu bisa banget adaptasi dari ini, adopsi dari konsep ini gitu. Jadi ada
7 enablers yang harus diperhatikan, ya udah kalau di organisasi juga gitu kok gitu. Governance itu nggak cuma ngelihat sebagai proses day to day, tapi juga kamu lihat segala macam sekelilingnya, seperti kultur pun, seperti kompetensi pun gitu. Okay, so I think this is enough for today. Sebelum kelamaan, mungkin ini udah 10 menit, I'm so sorry. Maybe it's too long. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. I will see you again next week, insya Allah. Thank you. Bye.